Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada buku English for Nusantara untuk kelas 7. Nah, di sini masih di chapter 1 yang berjudul About Me. Pada video ini, saya akan melanjutkan chapter 1 yang ada pada unit kedua. Pada unit kedua, di sini kita akan membahas introducing others dan juga describing hobbies. Memperkenalkan orang lain dan mendeskripsikan hobi. Oke, langsung saja saya akan jelaskan unit 2, I love fishing, yang ada pada halaman 28. Look at the picture 1.1. Say what you know about the people's activities in the park. Coba kalian perhatikan pada gambar 1.1. Nah, di situ terdapat aktivitas orang-orang yang berada di taman. Mereka sedang melakukan berbagai macam aktivitas, ya. Aktivitasnya ada pada poin yang B. Nah, di sini kalian bisa lihat yang pertama ada cycling. Nah, cycling itu adalah bersepeda, ya. Untuk bersepeda, kita bisa temukan pada gambar yang ada di atas ini, ya. Nah, ini adalah cycling, bersepeda. Kemudian, untuk fishing, yaitu memancing. Nah, ini ada gambar yang sedang memancing, ya. Kemudian, aktivitas berikutnya adalah reading. Reading ini adalah membaca, ya. Membaca ada pada, nah ini di dekat sungai ini dia sedang membaca. Kemudian mobile gaming. Mobile gaming ini bermain game di HP. Nah, ini ya, di dekat yang membaca buku itu ada seorang anak yang sedang bermain game. Kemudian jogging. Jogging di sini dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya. Kemudian listening, ini mendengarkan, ya. Ada seorang perempuan yang sedang mendengarkan yang duduk di kursi ini. Kemudian playing badminton. Nah, dua orang anak yang bermain badminton nih, ya. Point C, complete the sentence on worksheet 1.11. Oke, pada poin C di sini ada worksheet 1.11, ya. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat berikut sesuai dengan gambar. Untuk gambar yang pertama di sini gambarnya sedang melakukan aktivitas bersepeda, ya. Jadi kita bisa tuliskan Pak Edo is cycling. Untuk yang kedua, aktivitas yang dilakukan adalah membaca buku, ya. Membaca tadi adalah reading. Jadi nomor 2 ini adalah Monita is reading a book. Monita sedang membaca sebuah buku. Nomor 3, gambarnya adalah sedang mendengarkan musik, ya. Mendengarkan itu adalah listening. Jadi nomor 3 adalah Ibu Ida is listening to music. Nomor 4, gambarnya sedang bermain game, ya, bermain game di HP. Kita tuliskan di sini Andre is gaming mobile. Untuk yang nomor 5, aktivitasnya adalah sedang bermain badminton. Ibu Posma and Sinta are playing badminton. Untuk yang nomor 6, Galang yang dilakukan adalah memancing, ya. Galang is fishing. Dan untuk yang nomor 7, Tamara and Pak Rahman Syah are, mereka sedang jogging, ya. Kita tuliskan saja di sini jogging. Section 2, listening. Listen to audio 1.4 part 1. Andre and Monita are talking about their hobbies. Nah, di sini ada audio 1.4. Kalian bisa dengarkan pada deskripsi di bawah ini. Nah, di sini juga ada dialognya, ya. Di sini yang berdialog adalah Andre dan Monita yang sedang membicarakan hobi mereka. I'm Andre. I like playing mobile game. Aku Andre. Aku suka bermain game online. My name's Monita. My hobby is reading novels. Namaku adalah Monita. Hobiku adalah membaca novel. Nah, di sini ada dua orang anak, ya. Andre hobinya adalah bermain mobile game, sedangkan Monita hobinya adalah membaca novel.
Untuk poin B, listen to audio 1.4 part 2. People are talking about their hobbies. Write their hobbies on worksheet 1.12. Kalian akan mendengarkan lagi audio 1.4 part kedua. Audionya kalian bisa dapatkan di kolom deskripsi. Nah, di sini untuk worksheet 1.12 ini melengkapi ya. Saya bacakan saja untuk gambar yang pertama. Di sini kan gambarnya sedang bersepeda ya. Kita lengkapi, I'm Pak Edo, I like cycling ya. Dan yang kedua, we are Sinta and Ibu Posma. We like. Nah, karena gambarnya di sini mereka sedang bermain badminton, kita menuliskan playing badminton. Lanjut pada section 3. Di sini masih ada audio 1.5. Nah, saya akan bacakan saja untuk dialognya, dialog antara Galang dan Andre ya. Hi Galang, what's up? Hi, I'm about to go to the river for fishing. Hai Galang, ada apa? Hai, aku mau pergi ke sungai untuk memancing. Do you go fishing very often? Apakah kamu sering pergi memancing? Yes, it's my hobby. I go fishing once a week. Ya, itu adalah hobiku. Aku pergi memancing sekali dalam seminggu. Lanjut pada komik part kedua. You have a lot to bring. What do you need for fishing? Kamu membawa banyak barang. Apa saja yang kamu butuhkan untuk memancing? I need a fishing rod, a bucket, and fishing net. Aku membutuhkan alat pancing, timba, dan juga jaring ikan. Fishing sounds interesting. Sepertinya memancing itu menyenangkan. Do you want to join me? Apa kamu ingin ikut aku? Well, maybe next time. Baik, tapi mungkin lain kali. Too bad. Untuk part ketiga, so what's your hobby? Jadi, apa hobimu? I like mobile gaming. Aku suka bermain game di HP. How often do you play mobile gaming? Seberapa sering kamu bermain? Only on weekends. Hanya pada akhir pekan. Well, I've got to go now. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Sure, enjoy your fishing, Galang. Selamat memancing, Galang. Thanks, have fun with your mobile gaming too. Terima kasih, selamat bersenang-senang juga dengan game di HP-mu. Nah, di sini untuk poin B, identify Galang and Andre's hobby, tools and frequency. Complete worksheet 1.13 based on the conversation. One box has been done for you. Pada worksheet 1.13 di sini ada kolom ya, ada karakter yang disebutkan pada cerita di atas ada dua anak yaitu Galang dan juga Andre. Nah, untuk hobinya Galang tadi adalah fishing ya. Kita lengkapi di sini. Kemudian frekuensi itu adalah seberapa sering dia memancing. Dia mengatakan tadi dia pergi memancing once a week ya, sekali dalam seminggu. Untuk tools ini adalah peralatan yang digunakan oleh Galang. Yang disebutkan tadi di sini adalah fishing rod, a bucket, and fishing net. Nah, kita tuliskan di kolom yang tools ya. Untuk karakter yang kedua adalah Andre. Andre hobinya tadi adalah play mobile gaming. Kemudian untuk frekuensi atau seberapa sering dia melakukan itu, dia melakukan pada akhir pekan, on weekends. Kemudian untuk tools, peralatan yang digunakan apa? Untuk bermain game di HP. Ya, hanya HP saja ya. Kita tuliskan di sini mobile phone. Pada poin C, write the letter A, B, C, D, or E for the relevant picture on worksheet 1.14. Pada worksheet 1.14 ini kan ada gambar ya. Kemudian di bawah di sini kan ada pilihan hobinya ya. Kalian diminta untuk menuliskan gambar yang sesuai dengan peralatan yang dibutuhkan. Gambar yang pertama ini kan ada gambar baju renang dan kacamata renang ya. Jadi hobi yang sesuai dengan gambar tersebut adalah hobi
berenang ya, swimming. Kita tuliskan untuk nomor 1 adalah B. Untuk nomor 2, buku dan novel itu kira-kira hobi apa? Ya, untuk hobi reading atau membaca. Membaca ada pada pilihan D ya, kita tuliskan D. Kemudian gambar nomor 3 ini peralatan memancing ya, berarti hobinya adalah fishing, E. Dan yang nomor 4 ada laptop, mouse, dan charger. Ini untuk hobi yang blogging ya, membutuhkan laptop, kemudian mouse. Ini blogging itu membuat blog ya. Dan yang nomor 5 ini hobinya adalah bersepeda, yang poin C. Section 4, reading. Read the text about people's hobbies. Di sini kalian akan membaca hobi dari beberapa orang ya. Yang pertama di sini adalah Galang. Galang loves fishing. He goes fishing once a week. He brings his fishing rod, a bucket, and a fishing net. Galang suka memancing. Dia pergi memancing sekali dalam seminggu. Dia membawa alat pancing, timba, dan juga jaring ikan. Untuk yang kedua, di sini adalah Monita. Monita likes reading. She reads novel. She has more than 20 novels. Her favorite novel is Laskar Pelangi. She reads novel twice a week. Monita suka membaca. Dia membaca novel. Dia memiliki lebih dari 20 novel. Novel favoritnya adalah Laskar Pelangi. Dia membaca novel 2 kali dalam seminggu. Untuk yang ketiga di sini adalah Andre. Andre likes mobile gaming. He plays every weekend. He needs a smartphone and internet connection for mobile gaming. Andre suka bermain game di HP. Dia bermain setiap akhir pekan. Dia membutuhkan ponsel dan juga internet untuk bermain. Yang berikutnya adalah Ibu Posma dan Sinta. Ibu Posma and Sinta love playing badminton. They usually play badminton on Sunday morning. They need racket and a shuttlecock to play badminton. Their favorite badminton player is Jonathan Christie. Ibu Posma dan Sinta suka bermain badminton. Mereka biasanya bermain badminton pada Minggu pagi. Mereka membutuhkan raket dan kok untuk bermain badminton. Pemain badminton favorit mereka adalah Jonathan Christie. Setelah membaca bacaan di atas, di sini pada poin B, kalian diminta untuk menuliskan nama, hobi, kemudian frekuensi ini seberapa sering aktivitas tersebut dilakukan, dan juga tools needed, ini adalah peralatan yang dibutuhkan berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi ya. Oke, yang pertama di sini adalah Galang. Galang hobinya adalah fishing. Seberapa sering dia melakukan aktivitasnya? Yaitu once a week, sekali dalam seminggu. Untuk tools atau peralatannya ada fishing rod, a bucket, dan juga fishing net. Setelah itu ada Monita ya. Monita hobinya adalah reading novel, membaca novel. Seberapa sering dia membaca novel? Tadi dia mengatakan 2 kali dalam seminggu, twice a week ya. Twice a week. Kemudian peralatan yang dibutuhkan adalah ya tentu saja adalah novel ya, atau buku. Berikutnya tadi ada Andre. Andre hobinya adalah mobile gaming. Bermain game di HP ya. Kemudian seberapa sering dia melakukan aktivitas tersebut? Pada weekend, pada akhir pekan. Tools needed yang dibutuhkan yaitu smartphone and internet connection. Yang berikutnya ada Ibu Posma.
dan juga Sinta ya. Dua orang ini hobinya sama, yaitu playing badminton. Kemudian seberapa sering mereka melakukan aktivitas tersebut? Mereka menyebutkan pada hari Minggu pagi ya. Berarti once a week. Kemudian tools needed, peralatan yang dibutuhkan tadi ada raket and shuttlecock. Untuk Sinta ini sama ya dengan Ibu Posma. Kita tuliskan untuk hobi playing badminton, kemudian frequency sama 1 kali dalam seminggu, peralatan yang dibutuhkan juga sama, raket dan cock. Nah, untuk poin C, answer the question based on the text 1.1. Setelah kita melengkapi tabel di atas, kita menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks 1.1. Oke, pertanyaan yang pertama adalah who loves playing badminton? Siapa yang suka bermain badminton? Tadi ada dua orang, yaitu Ibu Posma and Sinta. Untuk nomor 2, how often does Monita reads novel? Seberapa sering Monita membaca novel? Dia membaca novel 2 kali dalam seminggu ya, twice a week. What tools does Galang need to go fishing? Peralatan apa saja yang dibutuhkan Galang untuk pergi memancing? Peralatannya tadi ada fishing rod, kemudian bucket ya, dan juga fishing net. Number 4, mention the people who do their hobbies outdoor. Sebutkan orang-orang yang melakukan hobinya di luar rumah. Nah, kira-kira siapa yang melakukan aktivitas tersebut di luar rumah? Tentu saja tadi ada Galang ya. Memancing tadi kan Galang kan itu aktivitasnya outdoor ya. Kemudian ada yang bermain badminton tadi Ibu Posma and Sinta. Jadi ada 3 orang ya yang melakukan aktivitas mereka di luar ruangan. Untuk nomor 5, mention the hobbies that support physical health. Sebutkan hobi yang mendukung kesehatan fisik. Nah, tentu saja berolahraga ya, yaitu bermain badminton, playing badminton. Section 5, language focus. Pada section 5, di sini kita akan fokus pada kebahasaan ya. Nah, pada contoh teks di sini ada teks 1.2 tentang hobinya Galang ya. Perhatikan di sini ada kata yang dicetak dengan warna hijau ya. Galang loves fishing. Yang dicetak di sini adalah kata Galang ya. He brings his fishing rod, a bucket, and a fishing net. Dia membawa peralatan pancing, timba, dan juga jaring ikan. Nah, di sini yang diberi tanda ada kata he dan juga kata his ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti. Nah, perhatikan penjelasan Ibu Ida. Nah, di sini pada poin B ya, ada gambar Bu Ida sedang menjelaskan tentang pronoun. Words describing Galang are he and his. Nah, di sini kata yang mendeskripsikan tentang Galang adalah pada kata he dan his. Nah, kita perhatikan lagi pada contoh teks di atas. Untuk subjeknya di sini adalah Galang ya. Galang ini adalah subjeknya. Kemudian digantikan dengan kata he. He ini artinya dia laki-laki. He brings. Dia laki-laki membawa. Dia laki-laki di sini yang dimaksud adalah Galang ya. His fishing rod, alat pancingnya. Nah, alat pancingnya ini juga menggantikan alat pancing milik Galang. Jadi yang dimaksud dengan pronoun itu ada pada kata he dan juga his ya. Kemudian pada penjelasan berikutnya, a pronoun is used in place of a noun to avoid repetition. For example, you can see this word. Jadi pronoun atau kata ganti ini terletak di bagian sebelum kata benda ya, berfungsi untuk menghindari pengulangan. Contohnya seperti ini. Nah, yang dituliskan oleh Ibu Ida ini. Pada kalimat yang pertama di sini kan sudah dituliskan nama subjeknya ya, yaitu Galang.
Nah, kemudian pada kalimat berikutnya, agar tidak ada pengulangan, ya, menghindari pengulangan, di sini kita menggunakan kata ganti. Kata ganti dari Galang itu adalah dia laki-laki, he. Kemudian penjelasan yang berikutnya, pronoun can be singular or plural like this. Pronoun itu bisa berbentuk tunggal, singular, atau jamak, plural. Untuk contoh yang singular, di sini ada pada subjek I, ya. Kata gantinya adalah my. Kemudian ada he, dia laki-laki, kata gantinya adalah his. Untuk she, dia perempuan, kata gantinya adalah her. You, kamu, kata gantinya adalah your. Untuk it, kata gantinya tetap it. Sedangkan untuk plural, ini untuk orang yang jamak, ya, yaitu pada kata they, mereka. Mereka, kata gantinya adalah their. We, kita, kata gantinya adalah our. Untuk penjelasan tentang pronoun, kalian bisa mengunjungi video yang ada di deskripsi di bawah ini, atau bisa klik video yang ada di atas. Pada poin C, read the text 1.3 about hobbies. Underline pronoun referring to Monita, Andre, and Ibu Posma and Sinta. See the description of Galang's hobby in the text 1.2 as an example. Oke, setelah kalian mempelajari dan mengetahui tentang apa itu pronoun dan penggunaannya, pada poin C di sini kita akan belajar ya tentang pronoun. Ada sebuah teks di sini, kalian diminta untuk memberi garis bawah pada pronoun. Teks yang pertama di sini adalah Monita. Monita likes reading. She reads novel. Nah, ini kata gantinya adalah pada kata she, ya. Dia perempuan. Dia perempuan ini menggantikan Monita. Kemudian, she has more than 20 novels. Nah, di sini juga ada pronoun, ya, yaitu pada kata she, dia perempuan. Ini juga menggantikan Monita. Kemudian, her favorite novel is Laskar Pelangi. Novel favoritnya adalah Laskar Pelangi. Nah, pada kata her ini juga merupakan pronoun novel favoritnya. Novel favoritnya ini maksudnya adalah favoritnya Monita, ya. Oke, untuk keterangan yang kedua di sini Andre likes mobile gaming. Di sini ada Andre. Kemudian, he does that every weekend. Dia melakukan itu setiap akhir pekan. Nah, di sini kata gantinya adalah he, ya, dia laki-laki yang menggantikan Andre ini. He needs a smartphone and internet connection. Nah, di sini juga ada kata ganti atau pronoun yaitu pada kata he, dia. Dia laki-laki membutuhkan smartphone. Nah, dia di sini yang dimaksud adalah Andre. Oke. Lanjut, untuk teks yang ketiga, Ibu Posma and Sinta love playing badminton. Nah, di sini kalian perhatikan ya, kalau tadi hanya ada satu orang atau singular, Monita dan Andre. Kalau di teks yang ketiga, ini namanya adalah plural, karena ada dua orang, ya, jamak. Ada Ibu Posma dan Sinta. Nah, kata gantinya untuk dua orang ini adalah they. They usually, mereka biasanya. Nah, mereka di sini mengacu pada Ibu Posma dan Sinta. Kemudian ada lagi, they need racket and shuttlecock. Mereka membutuhkan raket. Nah, di sini mereka juga yang dimaksud adalah Ibu Posma and Sinta, ya. Their favorite badminton player is Jonathan Christie. Nah, di sini juga ada pronoun yaitu pada kata their favorite badminton player. Maksudnya di sini adalah pemain badminton favorit mereka. Favoritnya mereka itu siapa? Mereka di sini. Mereka yang dimaksud adalah Ibu Posma and Sinta. Pada poin D di sini masih penjelasan tentang pronoun part kedua. Nah, di sini yang pertama adalah personal pronoun. Pertama di sini ada personal pronoun yaitu I, saya, you, kamu, she, dia perempuan, it, untuk dia benda, he, dia laki-laki, they, mereka, dan we, kita. For example, the underlined she is a personal pronoun. Nah, kalian lihat di sini untuk personal pronoun-nya,
Seperti yang sudah ada di teks yang sebelumnya ya. She reads novel. Dia membaca novel. Nah, dia di sini adalah personal pronoun. Menggantikan siapa? Menggantikan Monita. It can also function as a possessive pronoun. Nah, di sini juga ada yang namanya possessive pronoun. Nah, possessive pronoun ini adalah kata ganti kepemilikan ya. Contoh possessive pronoun di sini ada my, your, her, its, his, their, dan our. Di sini diberikan contoh, her favorite novel is Laskar Pelangi. Nah, di sini yang di garis bawah ini, her ini kan possessive pronoun ya, kata ganti kepemilikan. Novel favorit, milik siapa? Yaitu miliknya Monita. Pada poin yang berikutnya, complete worksheet 1.17 with the pronoun you identified from the description of people's hobby in text 1.3. Untuk pronoun di sini kan ada dua ya, ada singular atau yang tunggal dan plural atau yang jamak. Untuk personalnya yang disebutkan tadi pada teks yang sudah kita baca ada kata I, she, dan he. Nah, untuk posesifnya contohnya ada my. Untuk possessive pronoun yang berikutnya ada kata his dan juga her. Untuk plural atau jamak ada pada kata they ya, Ibu Posma dan juga Sinta tadi. Aktivitas berikutnya, complete the sentence with suitable pronoun. Lengkapi kalimat dengan pronoun yang tepat. Nah, pronoun tadi ada dua ya, personal pronoun dan juga possessive pronoun. Jadi di sini untuk penggunaan possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan ya, itu selalu diikuti dengan kata benda. Misalnya di sini ada kata bicycle. Kemudian favorite boy band, favorite actor. Nah, itu kan kata benda ya. Jadi kalau ada kata benda itu selalu diikuti dengan possessive pronoun. Itu agar memudahkan kalian untuk membedakan personal pronoun dan possessive pronoun. Berikutnya pada section 6, Pak Edo's hobby. Kalian bisa baca teks tersebut ya. Di sini ada pertanyaan pada worksheet 1.19. Oke, di sini akan saya jelaskan untuk pembahasan worksheet 1.19.